Halo semuanya, ketemu lagi bareng saya Kevin. Di video kali ini kita mau bahas dua produk sekaligus dari Xiaomi ya. Ada Redmi A5 dan juga Redmi Pad SI 8,7 yang nggak pakai debat lah di harga 1 jutaan. Saya bisa bilang nggak pakai debat karena kedua device ini tuh udah punya fitur yang terhitung lengkap lah di harga segini guys. Nah kira-kira ada apa aja fiturnya? Langsung aja kita bahas. Sikat! Pertama kita bahas dulu Redmi A5 dari yang paling mencolok dulu ya, yaitu dari desain back covernya. Gila! Ini sih nggak kayak HP sejutaan sama sekali. Warna light green-nya ini perpaduan antara hijau dan putih dengan efek kilauan kayak di air gitu ya. Tapi kalau kalian mau yang lebih simple lagi, ada warna midnight black dan juga sandy gold. Kali ini looks-nya memang lebih simple dan tetap elegan guys. Di sebelah atas ada frame kamera yang terdapat dua lensa di dalamnya dengan LED flash yang berada di luar. Dimensinya ini ramping, ketebalannya cuma di 8,26 gram dengan bobot yang cukup ringan juga di 193 gram. Quality-nya terasa solid dan nggak berasa ada yang berongga. Frame-nya ini flat ya, dan dipakai satu tangan juga gripnya masih aman-aman aja. Untuk interface-nya sendiri, di kanan ada power button dan volume button, di atas ada grill speaker, di kiri ada SIM tray triple slot, dan di bawah ada mic, port USB, dan headphone jack. Berpindah ke bagian depan, Redmi A5 ini punya bentangan layar 6,88 inci XD Plus dengan 120 Hz refresh rate. Desain kamera depannya ini masih water drop ya. Untungnya buat kualitas layarnya ini udah terhitung oke lah buat kelas harga. Dia juga dilengkapi dengan sertifikasi TUV Rainman ya, yang bisa mengurangi paparan sinar biru berlebih, jadi mata kita tuh nggak cepet capek saat pakai HP ini berlama-lama. Kalau soal resolusinya yang masih XD Plus sih menurut saya malah justru bagus ya, karena dengan begitu otomatis penggunaan daya baterainya akan semakin irit, dan itu akan berpengaruh ke screen on time-nya yang akan lebih lama. Ngomong-ngomong soal screen on time, baterai dari Redmi A5 ini tuh termasuk jumbo ya guys ya, di 5200 mAh. Ini sih wajib hukumnya ya, apalagi di kelasan HP 1 jutaan kayak gini. Buat dipakai nonton YouTube sejaman berkurang 6%, terus scrolling TikTok, Instagram, dan browsing sejaman berkurang 7%, dan main Mobile Legends sejaman berkurang 18%. Sementara untuk ngecasnya sendiri, ini outputnya maksimal di 15 watt doang. Ngecas dari 26% sampai 100% butuh waktu sekitar 2 jam 15 menit. Dari sektor performanya, Redmi A5 ini diotaki dengan chipset octa-core up to 1,8 GHz yang berfabrikasi 12 nanometer, RAM-nya 4 GB yang bisa diperluas secara virtual hingga 4 GB, dan storage 128 GB yang bisa diekspand juga menggunakan slot micro SD dedicated-nya. Buat skor Antutunya sendiri, dia bisa dapat di angka 265 ribuan, Geekbench 6 dapat di 440 untuk single core, dan 1469 untuk multi-core-nya. Dipakai buat main Mobile Legends, dia bisa dapat di settingan frame rate super dan grafik ultra. Gameplaynya ini lancar, cuma emang nggak dapat yang 90 FPS ya, tapi setidaknya udah playable banget lah buat jalan di sini. Dengan pengujian singkat yang udah saya lakukan, bisa dibilang Redmi A5 ini HP terbaik di kelas 1 jutaan guys. Karena di harga segini, spesifikasinya udah aman banget, nggak perlu takut keteteran lagi buat penggunaan kasual sehari-hari. Untuk sektor kameranya juga menurut saya udah lebih dari cukup lah ya untuk harga sejutaan. Dia bawa kamera belakang 32 megapiksel plus AI lens, dan ada kamera depan beresolusi 8 megapiksel. Hasil fotonya ini punya warna yang natural guys, detailnya juga pas, nggak terlalu over sharpen, dan dynamic range-nya juga kelihatan oke. Untuk OS-nya ini dia pakai stok Android berbasis Android 15 yang smooth banget dipakai ngapain aja ya. Saya rasa ini keputusan yang tepat ya. Dia nggak maksain buat pakai HyperOS yang walaupun fitur-fiturnya lebih banyak, tapi otomatis bakal bikin berat dan boros juga memorinya. Tapi tenang aja, kalau urusan keamanan, Redmi A5 ini udah komplit lah. Selain Face Unlock yang memang jadi andalan HP sejutaan, dia juga ada fingerprint scanner yang letaknya menyatu dengan power button. Dengan spesifikasi yang udah kita bahas tadi, Redmi A5 ini dijual dengan harga Rp1.199.000 yang menurut saya ini udah worth it banget lah. Next kita bahas Redmi Pad SI 8,7, tablet yang oke banget dikombinasiin sama Redmi A5 ini guys. Seperti namanya, tablet ini tuh punya layar 8,7 inci XD Plus IPS LCD yang udah dilengkapi dengan A-Care display dan juga mode baca. Jadi buat nonton berlama-lama tuh mata kita nggak cepet capek ya. Layarnya ini juga punya refresh rate hingga 90 Hz guys, bikin experience scrolling-scrolling jadi lebih smooth. Buat dipakai di bawah sinar matahari langsung juga masih aman ya, karena peak brightness-nya ini bisa sampai 600 nits. Kalau misal kalian masih
ngerasa kekecilan sama layarnya, tablet ini tuh bisa juga loh di-cast ke Smart TV, jadi bisa lebih puas nonton di layar yang lebih besar tentunya. Untuk ukuran tablet, Redmi Pad SI 8,7 ini punya dimensi yang compact dengan bobot cuma di 373 gram aja. Desainnya juga minimalis dengan housing kamera bulat yang di dalamnya ada lensa 8 megapiksel dan juga LED flash. Finishnya ini saya suka ya, dia nggak gampang kotor, terus ada kayak guratan-guratan gitu yang bisa mengurangi licin saat dipegang. Dari sektor performanya, tablet ini tuh pakai Helio G85 yang ditanam dengan RAM 4GB plus 4GB dan storage 128GB yang masih bisa diekspand menggunakan slot micro SD-nya tadi hingga 2TB. Bisa banget kan buat kalian yang mau nyimpen film kesukaan di tablet ini. Buat skor Antutunya tuh dapat di angka 271 ribuan, Geekbench 6 di 411 untuk single core dan 1394 untuk multicore-nya. Dipakai buat main game Subway Surfers 2 menitan, dia bisa dapat rata-rata di 56 fps. Terus main Mobile Legends 11 menitan, dia bisa dapat rata-rata di 54 fps. Baterai Redmi Pad SI 8,7 ini kapasitasnya 6650 mAh yang bisa bertahan seharian penuh untuk penggunaan yang normal. Di dalam paket penjualannya juga kita dapat adapter charger yang sayangnya masih 10 watt, tapi di harga segini udah mending banget ya. Daripada brand lain kan ada yang harganya jauh lebih mahal, tapi malah nggak dapat chargernya. Untuk waktu ngisinya tuh dari 2-100% butuh waktu 3 jam 37 menit. Waktu yang cukup lama memang, tapi seharusnya kita bisa maklumi lah, mengingat harganya yang terjangkau banget. Sebenarnya tablet ini tuh support pengisian daya sampai 18 watt. Jadi kalau kalian ada adapter 18 watt yang nganggur, kalian bisa pakai buat ngecas tablet ini. Seperti yang udah saya singgung tadi, tablet ini tuh punya kamera belakang 8 megapiksel dan kamera depannya 5 megapiksel. Yang hasilnya tuh udah lebih dari cukup lah buat sekedar foto-foto dokumen, fotoin laporan kerjaan, atau video conference. Lanjut ke software, tablet ini tuh berjalan di Xiaomi HyperOS berbasis Android 14 yang tampilannya tuh cukup simple dan intuitif ya. Mau dipakai siapapun harusnya gampang banget. Apalagi bocil zaman sekarang, pasti cepet banget penyesuaiannya. Kesimpulannya, Redmi Pad SI 8,7 ini tablet yang oke banget di harga 1 jutaan guys. Layarnya bagus di kelas harganya, baterainya awet, pokoknya buat kebutuhan entertainment udah aman banget lah. Mau buat nonton-nonton, ngegame tipis-tipis, dan kebutuhan kasual lainnya. Oke, jadi itu tadi dua produk Xiaomi yang no debat lah di kelas entry level. Kalian jadi nggak perlu mikir-mikir lagi lah ya buat dibeli di rentang harga segini. Kalau kalian tertarik, kalian langsung meluncur aja ke link pembelian yang ada di deskripsi. Dan sekian aja dulu untuk video kita kali ini guys. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa like-nya, subscribe buat yang belum, dan tekan tombol loncengnya. Saya Kevin dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Thanks buat yang udah nonton. Bye-bye.